Pernikahan biasanya menjadi awal sebuah kebahagiaan. Tapi bagi Lana, malam ini adalah awal dari neraka dunia yang ia masuki dengan mata terbuka. Di bawah gemerlap lampu kristal rumah besar keluarga Mahendra, sebuah pengkhianatan darah lebih kental dari air baru saja terjadi. Sandra, kakak kandung yang selama ini ia puja, tega melarikan diri hanya beberapa jam sebelum janji suci diucapkan. Alasannya sangat sederhana dan keji. Sandra tidak sudi menghabiskan sisa hidupnya merawat Tuan Arkan, seorang CEO muda yang kini hanya bisa duduk tak berdaya di atas kursi roda. Tanpa hati nurani, ayah Lana menyeret putri bungsunya itu ke pelaminan layaknya seekor domba yang akan disembelih. Tutup mulutmu dan pakai gaun ini. Jika kau tidak menikah dengan Arkan malam ini, seluruh keluarga kita akan membusuk di penjara karena utang. Bentak ayahnya sambil mencengkeram lengan Lana hingga memar. Lana hanya bisa menangis dalam diam. Wajahnya ditutup cadar tipis agar Tuan Arkan tak menyadari bahwa pengantin yang ia dapatkan bukanlah wanita yang ia cintai, melainkan hanya sebuah barang pengganti untuk melunasi utang piutang. Lana mengira setelah pernikahan, penderitaannya akan berkurang. Namun Tuan Arkan bukanlah pria lemah yang butuh dikasihani. Meskipun kakinya lumpuh, tatapan matanya sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Saat cadar dibuka, Arkan tertawa sinis melihat wajah Lana yang ketakutan. Jadi keluarga Mahendra menganggapku sampah yang bisa disumpal dengan anak ingusan sepertimu. Sandra pengecut. Dan kau hanyalah budak yang dikirim untuk membayar kesalahan kakakmu. Hari-hari Lana berubah menjadi siksaan batin. Setiap pagi, ia harus berlutut untuk memasangkan sepatu pada kaki Arkan yang tak bergerak. Ia sering dihina di depan para pelayan, bahkan dilempar dokumen perusahaan ke wajahnya jika Arkan sedang murka. Ingat posisimu Lana, kau di sini bukan untuk menjadi nyonya, tapi untuk menebus dosa ayahmu, rintih Arkan. Lana hanya bisa memeluk lututnya di pojok kamar setiap malam, menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh pria kejam yang kini menjadi suaminya itu. Malam itu, rasa kantuk seolah enggan menyapa Lana. Di sampingnya, ranjang besar itu kosong. Tuan Arkan, suaminya yang lumpuh, biasanya sudah tertidur sejak jam 8 malam setelah Lana membantunya pindah ke kursi roda. Namun ada sesuatu yang aneh. Lana tidak mendengar suara roda berputar di atas lantai kayu semalam ini. Yang terdengar justru suara sayup-sayup dentuman berat yang berasal dari sayap barat mansion, area terlarang yang selama ini dikunci rapat oleh pengawal pribadi Arkan. Lana teringat peringatan keras ayahnya sebelum ia dibuang ke rumah ini. Jangan pernah masuk ke ruangan pribadinya jika kau ingin tetap hidup. Tapi hati kecil Lana bergejolak. Selama berbulan-bulan ia merawat Arkan, ia selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya dengan tajam saat ia membelakangi pria itu. Ada aura kekuatan yang tidak selaras dengan tubuh yang katanya tak berdaya itu. Dengan langkah tanpa alas kaki agar tidak menimbulkan suara, Lana menyusuri lorong panjang yang gelap. Dadanya berdegup kencang. Setiap bayangan lukisan di dinding seolah-olah sedang mengawasinya. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Saat ia semakin dekat dengan sayap barat, suara dentuman itu semakin jelas, ritmis, kuat, dan penuh kemarahan. Itu bukan suara orang sakit yang sedang berjuang, itu adalah suara energi yang meluap-luap. Lana berhenti tepat di depan sebuah pintu ganda berbahan jati tebal yang sedikit terbuka. Cahaya remang-remang dari dalam ruangan memantul ke lantai marmer yang dingin. Jantungnya berdebar hingga ke ujung telinga. Ia ragu, namun rasa ingin tahu telah mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu geser yang sedikit terbuka. Napas Lana tercekat di tenggorokan. Di dalam ruangan remang-remang itu, ia melihat Tuan Arkan. Pria yang selama ini ia gendong ke tempat tidur, pria yang selama ini harus ia bantu hanya untuk duduk tegak, kini sedang berdiri dengan kaki yang kokoh. Arkan terlihat sedang memukul samsak tinju dengan kekuatan yang luar biasa. Keringat membasahi tubuhnya yang atletis. Lana tak sengaja menyenggol vas bunga hingga pecah. Arkan berbalik dengan kilat, matanya tajam dan penuh ancaman. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Lana, mencengkram dagu gadis itu dengan jari-jarinya yang kuat. Tidak ada kursi roda, tidak ada kelemahan.
Kau sudah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat, Lana, bisik Arkan dengan suara rendah yang mengancam. Aku berpura-pura lumpuh untuk menghancurkan semua orang yang mengkhianatiku saat kecelakaan itu, termasuk keluargamu. Sekarang, katakan, apa yang harus aku lakukan pada istri kecilku yang terlalu tahu banyak ini? Beberapa minggu kemudian, Sandra yang jatuh miskin kembali dengan wajah tidak tahu malu. Di tengah pesta besar, ia menarik Lana dan berteriak di depan tamu undangan. Lihatlah wanita sialan ini, dia mencuri posisiku sebagai istri CEO. Arkan, ceraikan dia dan kembalilah padaku. Sandra bahkan berani menyiramkan minuman ke wajah Lana. Ayah mereka pun ikut membela Sandra, berharap bisa kembali berkuasa. Namun, kejutan besar terjadi. Arkan, yang duduk di kursi roda, tiba-tiba berdiri perlahan di depan semua orang. Suasana pesta mendadak sunyi sesunyi kuburan. Arkan merangkul pinggang Lana dengan posesif. Sandra, kau bilang Lana mencuri posisimu. Justru aku bersyukur kau kabur, karena hanya wanita tulus seperti Lana yang layak mendampingi pria sepertiku. Sandra mencoba meraih simpati Lana. Lana, tolong aku. Aku kakakmu. Kau tidak bisa membiarkan pria ini menghancurkanku. Teriaknya parau. Lana perlahan melepaskan tangan Sandra dengan sangat tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada kekosongan yang dingin. Sandra, saat kau kabur dan membiarkanku menjadi tumbal untuk utang ayah, kau sudah menganggapku bukan adikmu. Dan saat kau kembali hanya untuk menghinaku di depan suamiku, kau sudah memutus tali persaudaraan kita. Ucap Lana dengan suara yang mantap. Arkan yang berdiri di sampingnya mempererat pelukannya, memberikan kekuatan yang selama ini Lana cari. Ayah mereka mencoba merangkak mendekat. Lana, Arkan, kumohon, perusahaan itu adalah hidupku, jangan ambil semuanya. Namun Arkan hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Hidupmu? Kau membangun hidupmu di atas penderitaan putri bungsumu. Mulai hari ini, kau akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang tidak punya apa-apa. Seluruh asetmu, rumah mewahmu, hingga kendaraanmu, kini sudah resmi beralih fungsi menjadi panti asuhan di bawah nama Lana Mahena. Jeritan frustasi pecah di aula pesta tersebut. Sandra dan ayahnya akhirnya diseret keluar pintu besar mansion, dilempar ke jalanan di bawah guyuran hujan deras, persis seperti kondisi Lana saat pertama kali dipaksa menikah. Para tamu undangan hanya bisa terdiam, merekam momen kehancuran keluarga yang dulu begitu angkuh tersebut. Arkan kemudian memberi isyarat kepada pelayan untuk menutup pintu besar itu, mengunci masa lalu kelam Lana untuk selamanya. Di dalam keheningan yang tersisa, Arkan menghapus sisa air mata di pipi istrinya dengan jempolnya yang kasar namun lembut. Maafkan aku karena harus bersandiwara sekejam ini padamu, Lana. Aku harus memastikan bahwa kau benar-benar berbeda dari mereka. Dan sekarang aku tahu, kau adalah satu-satunya harta yang paling berharga yang pernah masuk ke rumah ini. Lana tersenyum, sebuah senyuman yang kini penuh dengan harga diri. Ia menyadari bahwa perjalanannya sebagai istri pengganti telah usai, dan perjalanannya sebagai wanita paling berkuasa di samping Tuan Arkan baru saja dimulai.